Daripada kami nyolong ayam goreng digebukin 3 bulan kurungan. Permisi, ya, rumahnya Cindy sebelah mana? Dari sini belok kiri, rumahnya yang cat hijau. Makasih. Ya. Bukan. Sekolah aku gagal bercinta. 102,3 FM Prambors Radisonia. Selamat sore kalau muda di 5 dari kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kita suara lagi di ajang Tenda Mangkal sore hari ini. Saya ucapin selamat datang juga selamat sore buat kamu-kamu yang masih berada di rumah dan nggak tahu mesti ngapain. Mendingan kamu-kamu ikutan bergabung di arena lintas laut. Dan juga selamat datang buat kamu-kamu yang sudah berada di lintas melawai. Siapa tahu juga kamu mendapat keuntungan 2 kali, yaitu dengan memenangkan arena pergecengan sore hari ini yang diadakan oleh 102,3 FM Prambors Radisonia. Dah. Halo, Lola ya? Iya, Cindy ya? Lo tadi ke rumah ya? Iya, adik lu manis-manis ya, Sin? Gue suka sekali. Gue kan gak punya adik. Lo tau rumah gue dari mana? Oh, jangan panggil Lola kalau alamat rumah lu aja gak tahu. La, sorry ya, La. Gue sebenarnya suka sama lo. Meskipun sebenarnya gue pernah gondok. Tapi gue gak suka kalau lo mencampuri urusan gue terlalu jauh. Sorry, Sin, gue bermaksud baik. Gue tahu. Sungguh mati, Sin. Gue gak ada maksud apa-apa. Tapi gue gak suka kalau lo usil sama urusan gue dan adik-adik gue. Gue cuma mau ngucapin terima kasih atas pertolongan lu dan Po Hari. Oke deh. Waktu lu telepon kemarin, gue lupa bilang. Gue cari-cari lo di sekolah gak pernah ketemu. Jadi gue ke rumah lo. Tapi jangan coba-coba ke rumah gue lagi. Memang tiada kau duga, waktu telah merubahnya, ketetapan hati. Kini kau sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Cing? Gimana kabarnya kamu semua? Lupus doain semoga sehat selalu ya dan mendapat rezeki yang melimpah. Oke, kali ini kita akan bernostalgia kembali. Di dekade 90-an ada kawasan yang bernama Blok M yang menjadi pusat pengecengan dan nongkrong anak-anak muda waktu itu. Dan ada istilah di zaman itu, kalau belum nongkrong di Blok M, kamu belum disebut gaul dan belum disebut keren. Nah, tentu yang sudah merasa gaul pasti tahu dong jalan melawai yang ada di Blok M ini. Yaps, sekarang Lupus akan kocolin film yang berjudul Blok M yang rilis di tahun 1990 yang diperankan oleh Desi Ratnasari sebagai Lola dan Paramita Rusady sebagai Cindy. Bagaimana keseruan jalan ceritanya? Tetap stay jaga jarak dengan HP Anda, makan kuaci dan jangan lupa ngunyah permen karet. Cekidot. Film diawali saat Lola mau berangkat sekolah. Pas di luar gerbang ada cowok yang namanya Henry lagi nungguin pakai mobil. Lola pun masuk lagi dan ambil kunci mobil. Nggak naik bajai aja lah, kata papihnya. Takut kena bajai sindrom, pap. Saat nyokapnya mau make up, ada tulisan dari Lola. Mobil Lola pinjem, so pasti dikembalikan pulang sekolah. Nyokapnya bilang ke bokapnya, "Duh, aku tuh ada acara jam 1, telat deh." Mana si Lola suka keluyuran kalau pulang sekolah. Di sekolah, teman-teman Lola sudah menunggu. Pas Cindy mau turun dari bajai, ditlakson sama mobil Lola. Lola pun akhirnya gabung dengan teman-temannya.
Bel pulang pun bunyi. Lola diajak temennya nongkrong. Tapi ia mau pulangin mobil dulu, soalnya mau dipakai sama nyokapnya. Tenang, pasti ntar gue nyusul deh. Tapi gue mau pulangin mobil dulu. Di luar si Kadir kocolin Cindy terus. Kemudian si Cindy panggil Bajai. Pas Kadir masuk Bajai, Cindy malah naik taksi. Dan Kadir pun keluar Bajai, kemudian naik angkot. Di rumah Lola, nyokapnya sudah nunggu Lola. Dia minta kunci mobil. Kemudian ada telepon, tapi Lola bilang salah sambung. Lola pun bete dan kesepian karena di rumah sepi, nyokap dan bokapnya nggak ada. Lola pun akhirnya dandan dan ngerjain pembokatnya. Ia pun pergi menuju Blok M. Di tahun 90-an Jakarta sudah macet ternyata. Lola pun akhirnya ngeceng di dalam mall. Kemudian datang Henry dan Lola pergi tinggalin Henry. Akhirnya Lola pun ketemu sama teman-temannya. Dan Lola pun ngeceng bareng sama mereka. Lanjut deh mereka makan di AW alias American Warteg. Dan ada Kadir di luar. Lola pun pulang, terus dia sapa nyokapnya, kemudian ngobrol. Lola dapat surat dari kakaknya yang lagi kuliah di Boston. Terus nyokapnya, kok nggak ada cerita-cerita udah punya pacar? Siapa mam? Itu tuh yang namanya Henry. Gagah juga dari suaranya barusan telepon. Kemudian Lola ketawa-ketawa. Terus pas makan malam Lola dikocolin sama ortunya. Duh, yang lagi baru punya pacar sampai lupa makan. Dih, siapa yang pacaran mam? Sekali lagi mama bilang Lola pacaran, ntar Lola pacaran beneran nih. Wah bagus tuh, berarti produksi kita laku mam, kata bokapnya. Abis Lola di rumah gak ada yang nemenin sih. Kenapa gak bawa temenmu aja kemari Lola? Ah, Blok M lebih asik mam dan rame buat main. Mama sih terlalu banyak kegiatan. Lola sebel sama teman-teman mama. Fans club lah, sosial lah, arisan lah. Lola, kita hidup harus sosial. Mama kan urus anak-anak yatim piatu sama istri teman-temannya papa. Kan gak enak kalau gak ikutan. Kasian lo anak-anak yatim. Anak yatim piatu di rumah sendiri gak diurusin, kata Lola. Kalau siang Lola kan anak yatim piatu mah. Terus dihardik sama bokapnya. Dan Lola pun samperin mamahnya minta maaf. Lola sayang deh sama mama. Ketika Lola lagi asik ngetik di komputer, nggak tahu Pentium berapa itu komputernya, kemudian diketok sama ortunya. Mamah janji mau kurangi kegiatan mulai besok lah. Kemudian ada kertas dengan tulisan, sorry Lolanya sudah tidur tuh, jadi nggak denger. Tidur kok tulis surat, kata bokapnya. Saat ortunya pergi, Lola keluar. Mama, Lolanya tidur tuh, nanti kalau dia bangun saya bilangin deh. Di sekolah Kadir kocolin Lola dan gengnya. Terus si Kadir dikocolin balik. Kemudian gengnya Lola pergi ke pintu gerbang untuk kepoin temen-temennya yang diantar sama cowoknya. Pas mereka mau masuk kelas, Amel bilang, ntar deh nunggu satu lagi, dia diantar sama kakaknya, keren deh kakaknya. Kemudian digodain cowoknya yang di mobil. Dan Amel deketin cewek itu. Terus sok deket, minta kenalin lagi sama kakaknya. Kakak gue yang mana? Orang itu sopir bokap gue kok. Langsung deh si Amel marah, brengsek kamu. Dan diketawain sama yang lain. Di kelas datang ketua OSIS bawa surat bahwa ntar sore ada pertandingan basket dengan sekolah lain dan diharapkan untuk mendukung. Ternyata Lola dan gengnya malah nongkrong di Blok M. Pas di parkiran, Lola and the gang pergoki Cindy yang lagi dibonceng oleh om-om. Balik lagi di sekolah. Ternyata sekolah Lola habis tawuran akibat kalah main basket dengan sekolah lain. Di rumah Lola ditelepon oleh Henry. Henry bilang, tadi gue main basket sama sekolah lu, terus berantem. Oh jadi lu berantem, kata Lola. Iyalah, kan ngebelain Cops. Kalau begitu gue juga belain Cops, kita musuhan, kata Lola. Ditutup deh teleponnya. Besoknya di sekolah pembicaraan masalah berantem yang kemarin masih panas. Lola and geng lihat Kadir di kepalanya dibalut perban.
Padahal si Kadir nggak ikut berantem. Saat Kadir turun dari tangga dijegat sama gengnya Lola. "Kenapa lu, Dir?" "Wah, seru banget kemarin, gue dikeroyok 5 orang tapi gue babat abis," kata Kadir. Si Kadir pun akhirnya dikerjain sama Lola dan geng. Kemudian kepala sekolah kasih peringatan, kalau besok-besok kedengar sekolah ini tawuran lagi, Bapak akan serahkan anak-anak yang tawuran tadi ke Elias Pikal untuk jadi latihan tanding buat dia. Di lain kisah, Lola and geng main sepatu roda. Di situ ternyata ada Henry. Kemudian Lola dideketin Henry. "Apalagi tadi malam kan gue udah bilang lewat telepon bahwa kita musuhan," kata Lola. "Gua gak suka cara lu seperti itu. Emang gue cowok apaan? Kalau lu gak suka ya bilang aja gak suka," kata Henry. Terus datang Amel. "Kenapa lu nyubit Lola? Berarti nyubit gue juga." "Biar ini gue atasin, Mel. Kenapa sih lu selalu menghindar? Apa-apaan Lola? Masih bagus kan gue menghindar daripada gue bilang gue gak mau pacaran terus lu sakit hati, Hen. Ya mendingan gitu dong lah." Ya sudah, Lola pun pergi. Cindy pun datang untuk main sepatu roda. Ketika Lola beli minuman, kemudian ditabrak oleh Cindy dan minumannya pun jatuh. Ditanya mana minumannya, tumpah tuh ditabrak sama si Cindy. Kemudian Cindy disamperin oleh si Amel dan gengnya Lola. Terus bilang, "Sin, mending lu cabut aja deh kayaknya. Lu salah tempat di sini." "Emang kenapa? Ini kan tempat untuk umum. Ini tempat untuk orang-orang yang cari hiburan sehat, Sin. Di sini nggak ada om-om iseng." Dan Lola and geng cabut. Cindy pun akhirnya sedih karena nggak ada temennya. Keesokan harinya, Prambors Radio ngadain acara live dengan tema lintas melawai. Yang keren dan gaul pasti lewat sini untuk menjadi yang terkeceng dan terkeren. Saat mobil yang ditumpangi Cindy dengan om-om lewat, Cindy pun dilihat oleh teman-temannya. Kemudian ada teman Cindy yang pesan secara live di radio, "Hei, buat kamu yang di mobil coklat, saya tahu kamu lagi apa. Kamu dibayar berapa oleh om itu?" Dan dia bilang, "Saya adalah Lola." Akhirnya Cindy pun turun, terus kejar mobil yang ditumpangi Lola. Lu brengsek, ngomong apa tadi di radio? Brengsek lu." Lola pun turun dengan gengnya. Terus Amel bilang, "Lu kalau lu dalam rangka dagang kenapa mesti marah?" Terus Cindy bilang, "Lu orang semua sama kok sama gue. Kalau gue terpaksa kayak gini, kalau lu karena gatel." Dan Cindy pun kena bogem dari Amel. Dan Lola pun minta maaf ke Cindy. Acara lintas melawai pun masih berlangsung. Lola main ke rumah kakaknya, kemudian curcol masalah kejadian dengan Cindy. "Apa sih yang kalian cari di tempat pengecengan itu?" kata kakaknya Lola. "Abis di rumah sepi kak, mama gak kasih Lola adik sih." Di sekolah, Lola pun pisah dengan temannya. Ia keliling kawasan Blok M sendiri. Kemudian ada Cindy sama om-om di situ. Diuntitlah Lola. Saat Lola masuk di lorong dan di tempat belanja, om-om itu ada dan godain Lola. Lola pun risih. Akhirnya Lola pergi. Dan di jalan buntu om-om itu goda Lola. Tiba-tiba Cindy datang dan mereka pun pergi. Ketika di rumah, Lola dapat telepon dari Cindy. Ia bilang, "Tadi Om Aryo ikutin lu dari Blok M. Lu sih jalan sendiri seperti orang bingung. Gue kan anak sekolah, Sin. Nah itu yang om-om suka lah." Dan Cindy minta maaf atas kejadian kemarin. Ternyata biang keroknya teman gua sendiri. "Lu tahu dari siapa nomor Lola? Jangan bilang Cindy kalau nggak tahu nomor telepon lu lah." Saat di sekolah, Lola diajak teman-temannya untuk ngeceng. Tapi Lola nolak, ada urusan. "Oke deh, kalau lu mau solo karir gitu silakan," kata Amel. Ternyata Lola sedang cari alamat rumah Cindy. Dan Lola pun nemuin rumah Cindy. Kemudian Lola disambut oleh adiknya Cindy, Lisbeth. Dan datang kakaknya, Rudy, baru pulang sekolah. Dan mereka bilang ke Lola kalau Kak Cindy ntar pulangnya malam kak. Dan akhirnya Lola pun pulang. Cindy habis dari rumah sakit naik ke angkot dan kemudian pulang ke rumah. Mengapa terjadi pada
Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa dengan. Terus Lisbeth tanya, kakak abis jenguk ibu ya, kok Lisbeth nggak diajak? Dan Rudy bilang, tadi ada temennya main kesini. Siapa? Lisbeth bilang, namanya Kak Lola. Cindy pun duduk dan termenung. Kemudian Cindy telepon Lola. Lu tahu rumah gue dari siapa, La? Oh, jangan panggil Lola kalau rumah lu aja nggak tahu. La, sorry ya, gue sebenarnya suka temenan sama lu, tapi gue nggak suka lu campurin urusan gue terlalu jauh. Gue tahu maksud lu baik, tapi gue nggak mau lu terlalu usil dengan gue dan adik-adik gue. Terus Lola jawab, gue cuma pengen bilang makasih sama lu, Sin. Abis di sekolah dicari-cari nggak ketemu, ya jadi gue ke rumah lu deh. Oke deh, tapi jangan coba-coba ya datang ke rumah gue lagi. Dan Cindy pun tutup telepon. Di rumah Cindy sedih dan merasa capek dipijit sama Lisbeth dan Rudy. Terus Cindy bilang ke adik-adiknya, kalian harus rajin sekolah ya, jangan sampai seperti Mbak Cindy. Esoknya di sekolah Lola kejar Cindy, tapi Cindy menghindar. Akhirnya Cindy pun mau diajak Lola. Di mobil Cindy bilang, lu mau bilang apa lagi, La? Lu kan tahu semua tentang gue termasuk dapur gue. Lola pun ajak Cindy ngobrol di tepi pantai. Ia bilang ke Cindy, kalau Lola tanyain ke bokap tentang kerjaan, lu mau kerja nggak, Sin? Kerja apaan, La? Gua kan belum tamat SMA. Ngetik nggak bisa, apalagi komputer. Bahasa Inggris juga pas-pasan. Ternyata mereka dikuntit oleh teman-temannya Lola dan digep deh. Akhirnya Cindy pun cabut dari tempat itu. Lola pun diinterogasi, kenapa lu gak bilang-bilang ketemu sama Cindy? Lu mau keluar dari geng, La? Enggak, gue cuma pengen Cindy berubah gitu aja kok. Dan gue juga ada niat nih untuk ngurangin ngeceng bareng sama Lulu. Lola pun akhirnya bersih tegang dengan Amel karena Lola mau kurangin main. Dan akhirnya Lola naik taksi. Dua temen cewek Lola yang lain taruhan, si Lola mau gabung lagi atau enggak. Kalau yang kalah cium si Kadir ya. Di lain kisah, Cindy bawa adik-adiknya jenguk sang ibu di rumah sakit. Di sekolah, si Kadir jangan disuruh pulang oleh Amel. Lola pun berdiri di depan sekolah senyum-senyum. Dan akhirnya Lola datengin mereka dan ajak ngeceng lagi. Amel pun bilang ke Lola bahwa dua teman kita itu lagi taruhan. Dan Lola dan Amel angkut Kadir ke mobil, kepalanya disuruh ke dalam kaca. Dan si Kadir kena cipok sama temennya yang kalah. Di saat Cindy habis turun dari mobil di malam hari mau pulang ke rumahnya, didapetin Lola yang lagi asik main monopoli di rumah Cindy sama adik-adiknya. Terus Cindy masuk bilang ke adik-adiknya, dari mana ini kaos-kaos? Dari Mbak Lola, Mbak. Ayo cepat ganti. Lu ngapain kesini, Lol? Salah kalau gue nemenin adik-adik lu main, kata Lola. Gue gak suka, La. Tahu gak, sampai sekarang mereka gak tahu apa yang gue lakuin. Gila lo, Sin, masa gue cerita-cerita sama mereka? Mau berteman aja bukan main susahnya sama lo. Saat Lola mau pergi ditahan sama Cindy. La, lu bisa dipercaya nggak? Swear, kalau lu nggak percaya tanya aja sama yang di atas, kata Lola. Lola, lu emang temen gue yang paling. Cindy sambil nangis peluk Lola. Dan baju Lisbeth dan Rudy dipakaikan kembali. Akhirnya film ini pun selesai. Bila kamu suka dengan alur film ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.